laki-laki tuwek, bongkok, dapat perempuan muda yang masih kinyis-kinyis, bilangnya bandot. Lah kalau sekarang ini perempuan tuwek, ginuk-ginuk, dapat laki-laki perjaka, ting-ting yang masih ingusan. Apa namanya coba? Apa? Iya kan? Nah, usil aja sih lu. Loh, usil bagaimana toh Om? Kan betul pendapat saya. Mau kemana Lani? Ke rumah teman? Tapi ini kan sudah terlalu sore. Sebentar mau ambil buku. Lani, cepat pulang ya sayang. Lewat muda kalau buat Nyonya. Untuk non Leni, Iya. baru cocok. Iya, tadi kita pikir buat non. Pak Tijo! Pak Tijo! Ya, saya non. Rasain lo. Bisik-bisik apa sih? Enggak non. Buka pintu. Baik. Turun yuk. Ayo dong. Neng Lani, kenapa tuh? Ngebut lagi ya? Cepat nyampe. Cepat. Bawel ah. Kok nggak gembira sih hari ini? Aku capek, Fred. Hatiku capek. Ada apa lagi sih? Mama. Kenapa mamamu? Hei. Kenapa sih? Baiklah, tenangkan hatimu. Tapi jangan nangis. Sungguh mati aku nggak sanggup melihat perempuan nangis di depanku. Atau nanti saja kau ceritakan padaku. Oke? Enggak apa-apa. Jangan begitu, Lani. Sungguh, enggak ada apa-apa kok. Kau masih saja menganggapku seperti orang lain ya? Fred, bukan begitu. Mama cuma memarahiku saja. Cuma itu. Kenapa? Tentang hubungan kita ya? Lantas? Cuma soal sepele. Jadi aku nggak boleh tahu soal sepele. Freddy! Soalnya masalah ini terlalu intern. Jadi aku tidak mungkin bisa menceritakannya. Freddy! Kau marah? Baiklah. Kalau kau nggak mau juga ceritakan padaku, mudah-mudahan bisa kau atasi sendiri dengan baik ya. Membantah terhadap ibu itu nggak baik. Maaf ya sayang, aku nggak bermaksud mengungkit-ungkit masa lalumu. Lupakan saja ya. Yuk. Kemana? Asik. Rasanya aku ingin hidup terus seperti ini, Lani. Gak ada orang lain yang ganggu. Semakin hari aku semakin rindu deh sama kamu.
Bahagia deh. Bisa aja kalau ngerayu. Emang kenapa? Sungguh deh. Demi. Demi apa? Hah? Demikian. Nggak percaya? Enggak. Sumpah mati. Aku berani akad sumpah. Alah, jangan bersumpah sekarang. Nggak diterima Tuhan. Kenapa? Nih tangannya. Lama benar kau pulang? Ngomong-ngomong dulu, Bukunya mana? nggak ketemu sama temen yang minjem, Mah. Lani, duduk dulu. Aduh, Mama, Lani ngantuk. Lani mau tidur. Mama bilang duduk. Kau dari si Freddy ya? Jawab, Lani. Tapi, Mah, Jangan cari-cari alasan. Lihat kemari. Lihat muka Mama. Benar kan? Tidak malu kau datang ke sana malam-malam. Kau sama sekali tidak belajar malam ini. Lalu pelajaran apa yang kau dapat dari si Freddy itu? Tidak. Pikiran Lani tidak terpusat pada buku lagi. Terutama malam ini, Mah. Ma. Maaf, Lani. Mama telah berlaku keras padamu tadi. Lani cuma takut. Apa yang kau takutkan? Kasih sayang Mama kepada Lani. Lani, mana ada seorang ibu yang tidak kasih akan anaknya? Tapi setidak-tidaknya, Mama sudah mulai berubah sekarang. Semoga Mama tidak menyanyiakan Lani kelak. Lani, Lani sayang sama Mama. itu tidak akan terjadi, sayang. Mama tahu. Kau takut Mama membagi kasih pada Handaka. Lani percaya sama Mama. Jadi, tidak ada persoalan lagi, bukan? Syukurlah kalau begitu. Kau tidak menolak kehadiran Handaka di rumah kita, bukan? Mama telah memilihnya. Tapi kau juga harus setuju. Pagi, Lan. Pagi, Om. Sorry, Om. Hei! Paucu, mobilnya bawa keluar, cepat. Iya, Non. Kok pagi-pagi udah sampai di sini? Kangen dong. Tadi malam nggak apa-apa. Enggak.
Aku kan mau rekaman TV. Bener. Makanya kita latihan sampai pagi. Kau mau jadi penyanyi ya? Sebenarnya aku takut. Kenapa? Takut ntar top. Top, asik. Ntar kalau top lupa. Enggak dong, enggak. Nanti aku jemput ke sekolah ya. Bener. Yuk. Oh. Kok ngelamun? Lagi menses. Bukan men. Hamil kali. Enak aja. Rasain. Banteng lewat sana. Apa nih? Bener. Cewek biji direbutin. Orang cari taksi ya? Terus. Ais. Terus, jangan parkir lama-lama, Bang. Terus. Oke. Jangan berhenti lama tuh. Fred. Aduh, nih orang. Lo, Ed. Kemana aja sih lu, Fred? Udah 2 hari gua cariin lu. Ngumpet di mana lo? Ngumpet di mana? Lo kan tahu gua di sini terus. Janji lo yang bagaimana? Ya, gua lagi ke pojok nih. Sorry deh, gua lagi repot. Repot-repot lo yang repot, tapi kan gua kering nungguinnya. Ya, gua tahu. Pimpinan studio lagi asik sama penyanyi-penyanyi top. Bilang aja lah, kalau nggak jadi juga nggak apa-apa. Gua kan udah capek latihan, bikin jas dan rupa. Iya, gua tahu, tapi... Nggak tahu tapi deh. Lo kira kalau gua nggak rekaman, gua bakal mati? Janji rekaman TV lah, segala macem lah. Tai kucing. Mana, Fred? Batal lah semua. John, sini John. Lo ke bawah ya, penjahit ya. Lo sobek deh jas gua. Oke, Bos. Fred! Gagal. Sini dulu, Fred. Pikir lo sana. Jalan. Fred. Yang ini aja kita kerjain. Ini. Lo udah selidikin belum? Beres, gue udah tahu semua. Tuh, bosnya yang krempeng tuh yang pakai kacamata. Bagaimana? Yuk, cabut yuk. Ingat ya, Fer? Ya, sorry ya. Gua nggak bisa lama-lama gua di sini. Lu kemana? Biasa toh jemput sekolah. Bokin. Lo bokin terus sih. Yuk. Ini. Loh, kok disobek? Habis disuruh. Manis, Om. Yes, there. Over there. Ya. Terus. Ya. Up. Hei. Gua nggak mau tahu ya, pokoknya besok bagian gua mesti beres ya. Iya. Awas lo. Apalagi yang kau ributkan? Dia kan calon ayahmu. Tapi aku kurang yakin. Maksudmu semua laki-laki itu sama? Oh, kalau kau sih lain dong. Hei, kau suka main perempuan di luaran ya? Belah nih dadaku kalau kau mau tahu isi hatiku. Nggak usah deh, ntar mati loh. Hah? Kalau aku mati, kau nangis nggak? Enggak. Benar? Iya, nangis. Kenapa sih kamu? Pusing. Pusing.
Gitu aja. Lani, di mana kau? Di neraka. Kita belum sampai ke sana, Lan. Jangan buru-buru ah, masih muda. Kita aja minum-minum lagi ya, Fred. Kenapa sih? Bahaya. Aku tidak kuat minum. Kepalaku pusing kalau kebanyakan. Alah, lama-lama juga kan kau jadi biasa lah. Jadi patat botol. Aku tidak sudi jadi budak alkohol. Selebor. Mantap kau bikin alasan. Tiap malam kau pulang latihan, kau sering minum di luaran ya? Ayo, jawab. Kadang-kadang saja, Lan. Kalau ada hal yang istimewa. Kenapa, sayang? Apa misalnya? Misalnya kalau kau lagi ngambak, pengen cepet-cepet kawin. Kalut deh. Iya, tapi kita kan nggak bisa terus-terusan begini. Ya sabar dong. Tunggu sampai persediaanku cukup. Aku tidak butuh materi. Aku butuh kau. Cintamu. Cile, ini nih. Sekarang kau bisa bilang gitu. Nanti kalau sudah kawin, tanya deh sendiri sama mereka yang sudah berpengalaman. Bangkrut sedikit, perang deh. Alah, kalau mikirin begini terus, kapan kawinnya? Pokoknya selama Mama masih hidup, aku masih bisa minta. Kau nggak perlu pikirin apa-apa. Nggak, aku nggak suka menggerogoti orang lain, tahu? Itu kan perampok namanya. Perampok bagaimana? Iya dong, itu kan bukan milik kita. Pokoknya Mama akan ikhlas memberi. Kalau ikhlas, kalau enggak... Susah. Jangan marah. Aduh, jangan marah dulu dong. Aku tidak menyangka ibumu. Tapi, ya, aku lebih suka berdiri sendiri. Itulah kalau orang hatinya seperti batu. Memang aku seperti batu. Tapi itu berkat cintamu padaku gitu besar. Kau perampok. Hah? Apa kau bilang? Iya, kau perampok. Perampok apa? Perampok hatiku. Bisa aja kau ngeledek orang, ya? Aku punya objek besar. Objek apa? Tunggu saja ya. Kalau sampai waktunya tembus ini objek, kau akan segera aku lamar. Kau pikir Mama akan menerima? Kalau ditolak, bagaimana? Pasti kau akan kularikan. Udah, Ma. Daklani, Udah, sudah pulang Hai. sayang? Udah. Duduk dong. Aduh, banyak makanan nih. Mama udah makan? Sudah. Oh, Sudah. ada apa Mama panggil Ani kemari? Tidak apa-apa. Cuma pingin ngajak makan siang bersama. Nggak salah Mama pakai ngajak makan siang segala. Loh, kenapa? Belakangan ini kan kita jarang ketemu. Habis Mama sih kalau pulang langsung masuk kamar. Lani, bicara istri kamu yang benar sendiri. Mama yang hampir-hampir tidak pernah melihatmu. Kecuali bangun tidur dan mau sekolah. Dan kau pasti ada sesuatu yang kau sembunyikan.
Mama nyangkanya enggak aja. Kau nampaknya tidak perlu sama surat-surat perdana belakangan ini. Kenapa? Belum tentu jodoh kan, Mah? Belum tentu. Kau jangan ingkar janji, Lani. Kami kan belum menikah. Dan pada masa sekarang ini orang tidak bisa lagi diikat oleh janji-janji, Mah. Tapi itu akan merusak kepercayaan dan nama baik keluarga kita, Lani. Kalau cuma itu, Mama tidak usah cemas. Tidak ada lagi keluarga lain buat perdana selain kita. Perdana kan nggak punya siapa-siapa. Kau memang tidak mencintainya lagi. Entahlah. Seharusnya kau sudah menentukan pilihanmu, Lani. Lani sudah memilih. Sebentar lagi akan jadi kenyataan. Seseorang akan datang dalam waktu dekat ini menemui Mama. Untuk meminta Lani tentunya. Freddy maksudmu? Ya. Kecuali kalau Lani tiba-tiba jatuh cinta pada orang lain. Lani. Kau tega melepaskan Dana begitu saja, Lani? Dana bukan anak-anak lagi, Mama. Dia sudah dewasa. Sebaya dengan Om Handaka. Berpendidikan, berpengalaman luas, masa depannya cerah. Sarjana biologi. Dan dia bisa dengan segera mendapatkan gantinya. Kau tentu sudah menerima suratnya yang terakhir, Lani. Dia hanya mencintaimu seorang. Mama yakin. Tentu. Pernahkah Mama memikirkan bahwa Perdana menyintai Lani dan mau menerima Lani hanya karena ingin membalas budi Mama? Itu tidak mungkin. Mama tidak pernah memikirkan sejauh itu. Nah, sebaiknya mulai sekarang Mama memikirkannya. Lani. Jangan diteruskan, Mama. Di sini kantor. Lani tidak mau pertengkaran kita didengar oleh pegawai-pegawai Mama. Tidak menjadi persoalan, saya kira. Kau bilang kau bisa mengatasi Perdana. Lani, biarkan saja dengan pilihannya. Tapi mereka berdua telah kujodohkan sebelum Dana berangkat. Aku begitu mengasihinya. Karena dia sudah tidak mempunyai siapa-siapa lagi. Semenjak ibunya meninggal ketika melahirkannya. Dan ayahnya mati dalam suatu kecelakaan. Bersama Papa Lani. Dua orang sahabat kental mati bersama. Lani dan Dana saling jatuh cinta. Aku tahu sekali itu. Sampai saatnya tiba ia studi ke Amerika. Lani terus dilanda kesepian dari hari ke hari. Sesekali, kubiarkan dia bergaul dengan beberapa teman laki-lakinya. Hanya untuk mengisi kekosongan. Aku tidak khawatir. Karena aku percaya, Lani pasti bisa menjaga dirinya. Lantas, rupanya... Oh. Cukup, sayang. Kau jangan cerita sedih seperti itu. Bukan untuk itu kita datang kemari, bukan? Relax. Lupakan semua itu untuk sementara. Yang penting, I love you. Cek. Apa ini? Lagi. Korbannya didor. Mana? Tunggu dulu. Baca ya. Terus? Seorang pedagang kaya mati terbunuh. Sebuah tas berisi uang jutaan rupiah lenyap dibawa kabur oleh para penjahat di bawah hidung orang-orang yang ada di sekitar situ. Gak mau, ntar gemuk. Lani. Sudah, Bi.
Terus? Yang tak dapat berbuat apa-apa karena terkejut. Cuma melongo. Idih. Gatalnya bukan main. Loh, Apaan sih? Ini kok, Mah. hah? Kebiasaan. Makanya Susi, kau harus berhati-hati bawa uang. Perampokan sekarang semakin mengganas. Dulu aku takut. Tapi sekarang kan ada kau. Loh, kau jangan terlalu mengandalkan aku dong. Tapi kau kan hebat. Nah, kalau begitu, besok aku beli pistol. Dan tiap malam aku jaga di depan pintu. Ya, pang. Dah, Mama. Nah, Neng Lani. Freddy sudah keluar, Bu. Ibu rasa belum? Mari masuk. Freddy pulang waktu ibu sedang sembahyang subuh. Freddy, Freddy. Masih tidur. Ibu bangunin ya? Gak usah, Bu. Biar saya bangunkan sendiri. Freddy! Fred! Buka! Ya, tunggu sebentar. Lagi ngapain sih? Iya, tunggulah. Freddy! Iya. Fred! Gak biasanya begini. Ada apa lagi, Lani? Kenapa kau datang? Kenapa kau datang? Kau kira aku sedang tidur berjalan terus nyasar ke sini? Sorry deh. Aku nggak menyangka kau datang sepagi ini. Kukira siapa? Loh, kau nggak bawa mobil? Kau nggak sekolah ya? Enggak, aku pusing, kesel. Kenapa sih gelisah? Nggak ada apa-apa. Betul. Kenapa mesti bohong sih? Ya tapi kenapa seperti orang ketakutan? Aku ngerak badan. Kurang tidur. Ya kau begadang tadi malam kan? Kemana kau subuh baru pulang? Lihat tuh pakaianmu saja tidak sempat kau ganti. Aku main gaple. Di rumah teman. Kau ke rumah pacar. Lani, sejak kapan kau jadi cemburuan begini? Sejak kau merampok kegadungan. Lani, tar dulu dong. Kau jangan main-main ya. Sekarang lebih baik kau pulang dulu. Besok kita ketemu lagi, oke? Nggak mau. Sebelum kau bilang kemana tadi malam. Jangan ribut, ntar orang lain dengar. Aku nggak peduli kemana tadi malam. Lani. Lani, aku cuma mencintaimu. Gak ada orang lain lagi selain kau. Bohong, kau penipu. Dengar dulu dong. Aku nggak mau dengar lagi. Lani. Kau punya simpanan perempuan lain. Aku sudah di mana kau tahu aku bukan simpanan lagi. orang lain? Setelah kau Itu bukan karangmu sendiri. Bajingan. Baiklah, akan kuceritakan yang sebenarnya padamu dan kau akan menyesal. Menyesal kalau kau tahu sendiri apa yang kau berbuat. Aku cari duit. Bohong, bohong. Ini objek besar yang dulu kuceritakan padamu. Kau kira aku bisa percaya begitu saja? Objek apa yang kau kerjakan hari subuh? Kau ke pacarmu, kau pasti ke gudikmu. Ngaku, kalau tidak ku jaga kamu. Apa-apaan sini? Apa peduli? Ya. Aduh, itu. Aduh. Habis deh. Aduh. Udah. Ya. Lari. Aduh, Apa sih? Dah. Freddy! Bukan! Bukan! Freddy, bukan!
Freddy, Bu. ada apa? Nggak apa-apa, Bu. Ibu di atas? Lani lagi nyanyi. Nyanyi. Lagi latihan nyanyi. Latihan nyanyi. Bu, ini Bu ya. Bu, saya bayar Bu ya. Buat kos saya 5 bulan ya. Wah, Buat banyak banget. kos, mumpung Bu lagi ada Bu, Saya buat kasih 5 ya. bulan. Masih Bu. Itu kenapa tuh? Enggak apa-apa, biasa, enggak apa-apa. Oh, iya dah. Silakan. Lebih baik aku ke dalam saja. Loh, nanti dulu dong sayang. Kenalkan, ini Perdana, anakku. Saya sudah sering dengar. Handaka. Perdana. Mama sudah selesai makan. Dana, kau selesaikan makanmu yang kenyang. Lani, temani kakakmu ya. Mama membawanya kemari 3 bulan yang lalu. Kemungkinan akan menggantikan tempat Papa. Maksudmu, mereka belum... Belum. Mau mencari penyesuaian dulu, katanya. Tidak kusangka cara-cara hidup orang Amerika sana sudah menjalar ke negeri kita. Dalam rumah kita lagi. Loh, kau tidak setuju? Aku setuju saja kalau Mama sudah memilih dia. Cuma caranya... Ya, bagaimana ya? Kukira kau juga sudah memakai cara berpikir orang sana. Lani, aku punya prinsip dan tidak mudah terpengaruh begitu saja oleh lingkungan. Aku memang belajar di sana. Tapi aku adalah milik tanah air ini. Dan karena itu aku kembali. Dan karena ada kau di sini. Lani, bagaimana dengan kau? Aku sudah mengatakannya. Tapi aku tidak percaya sepenuhnya. Ada orang lain di hatimu. Ya? Benar bukan, Lani? Dana, aku... Kenapa kau jadi gugup begitu? Sudahlah. Aku mengerti. Terlalu lama kau kutinggalkan. Itulah salahnya. 6 tahun yang lalu, kau masih kecil sekali. Tapi Mama telah menjodohkan kita. Walaupun secara tidak resmi. Aku senang. Karena aku memang mencintaimu sepenuh hatiku. Cuma, sayangnya waktu itu, cintamu masih cinta monyet. Dana. Kau belum mengerti apa arti cinta yang sebenarnya. Lani. Aku berkhianat. Siapa laki-laki itu? Nanti saja aku ceritakan. Apa bedanya sekarang atau besok? Lebih cepat lebih baik. Kau baru sampai tadi, Dana. Dan aku tidak tahu dari mana harus memulainya. Dialah yang mengisi kesepianku selama ini.
Kalian bahagia, Lani? Kadang-kadang Kalian akan menikah? tidak akan. Hmm? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa? Dia dipenjara selama 15 tahun. Karena? Karena membunuh dan merampok. Kau masih mencintainya? Kau akan menunggunya? Aku bisa mati kering selama itu. Kau lihat sendiri. Baru 6 tahun aku kau tinggalkan sudah begini. Apalagi belasan tahun. Ya Tuhan. Lani. Baiklah. Persoalanmu kini jadi persoalan keluarga. Itu berarti persoalanku juga. Apapun yang telah terjadi atas dirimu, aku tetap mencintaimu. Apapun yang terjadi terhadap diriku, Ya. baiklah. Sekarang aku akan berterus terang. Saat ini aku sedang mengandung. Lani. Bagaimana? Apa kau masih tetap juga mencintaiku? Kenapa diam? Kau pengecut. Tidak usah kau ragukan. Aku tetap mencintaimu. Aku cuma heran. Aku tidak percaya bahwa kau, Lani, telah melakukan perbuatan yang seburuk itu. Buruk. Buruk dan terkutuk. Dana, sejak tadi kau menanya terus tentang diriku. Dan sekarang kau mau menghindar. Bilang saja kalau kau sudah muak padaku. Aku tetap cinta padamu, Lani. Sudah berulang-ulang kali kukatakan. Aku khawatir kalau kau akan bosan mendengarnya. Kau, Dana, kenapa kau tidak tidur di kamar? Saya lebih senang di luar. Hal itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Kini terjadi, Mama. Pasti ada alasannya.
Saya akan tidur di kamar. Bila kamar sebelah dihuni oleh orang yang sudah disahkan sebagai suami istri. Sudah kuduga, Dana. Cepat atau lambat, hal itu pasti menjadi perhatianmu. Aku tidak marah, juga tidak tersinggung. Aku cuma minta diberi kesempatan. Sampai kapan? Tidak bisa dipastikan, Dana. Ini menyangkut kejiwaan. Saya tidak akan tidur di kamar. Pavilion di sebelah akan saya perbaiki untuk saya pakai sendiri. Tapi itu tidak berarti kau memisahkan diri, bukan? Kalau saya mau, saya bisa beli rumah sendiri. Saya sudah ditawari pekerjaan. Sebuah agen perusahaan asing telah meminta tenaga saya. Hasilnya cukup lumayan. Ditambah sebuah rumah, cukup jelas itu buat Mama, bukan? Syukurlah. Kau tidak meninggalkan kami. Dan kau, Lani, masih mengharapkan Freddy? Itu pun harus dipikirkan matang-matang. Saya tidak bisa menerima orang secara terpaksa. Kalian harus kawin. Tidak perlu pertimbangan. Mama mengharapkan tidak ada penolakan dari pihak manapun. Saya tidak pernah membantah Mama. Dana, apa aku ada berbeda jauh dalam penglihatanmu? Kau semakin cantik. Tubuhmu tambah berisi. Dulu kau baru jadi. Sekarang, mekar menggairahkan. Perutmu kini tidak serata seperti dulu kau kutinggalkan. Tiga bulan ya? Dana! 3 bulan berarti sudah mulai berbentuk. Dana, jangan bicara itu lagi. Dana. Dana. Jangan bicara lagi tentang itu. Dana, kenapa? Kau sakit? Lalu kenapa? Lebih baik jangan. Tapi, Sudahlah. Tidur. Lalu bagaimana? Malam pengantin kita. Malam pengantin itu suci. Syahdu. Ia akan merupakan kenangan yang abadi. Kau mulai mengungkit-ungkit lagi masa laluku. Alasan. Kau pengecut. Akan kubuktikan padamu nanti, bila tiba masanya, Lani. Kau berdalih. Kenapa tidak sekarang saja? Tidak. Ya, karena kau memang tidak bisa. Aku tidak mau mengganggu kesucian anak itu, Lani. Dia bukan anakku.
Jangan kau kotori kesucian bayimu itu, Lani. Dana! Bukan sekarang saatnya. Lalu untuk apa aku kau kawini? Karena aku tidak mau perutmu itu gendut sebelum menikah. Malu. Ya benar dia. Tapi anggaplah ini semacam ujian bagimu. Bila kau berhasil melampauinya dengan baik, kau akan menemukan suatu kebahagiaan yang besar. Yang penting sekarang, perlakukan dia dengan baik dan jangan lalaikan kewajibanmu. Meskipun dia tidak melakukan tugasnya yang satu itu sebagai seorang suami. Halo? Lani, Perdana di sini. Kamu lagi ngapain? Telepon. Aku cuma mau bilang 1 jam lagi aku pulang. Aku sayang padamu. Iya, aku juga sayang. Oke, sudah ya? Sampai ketemu ya. Kopi? Mengapa kau tidak mengambil pembantu saja? Enggak. Aku lebih senang mengerjakannya sendiri. Enggak kantor, Om. Pusing. Kau ada minyak angin? Lani, aku perlu minyak angin. Mau, Om. Ah. Sebentar saya ambilkan. Dan tolong pijitkan sekalian ya. Aduh, Om, aku sedang sibuk. Rasanya kau tidak terlalu sibuk. Tinggalkan saja sebentar. Takut? Tapi kelihatan di wajahmu. Habis tiba-tiba Om ada di sini sih. Jadi itu salah. Aku kan suami ibumu. Tapi Om bukan ayahku. Nggak apa-apa kan. Aku tidak percaya Om bisa jadi suami Mama. Rasanya umur kita tidak berbeda jauh, Om. Oh ya? Apa soal umur juga jadi persoalan? Kapan sih kalian akan menikah? Itu juga belum pasti. Kenapa? Jadi kalian mau terus-terusan begini? Lani? Emangnya kenapa? Kadang-kadang aku seperti melihat seorang gadis. Bila melihat... Siapa? Kau. Kau tahu, setiap orang yang lewat di depan rumah kita ini, mereka pasti melihat ke pavilion ini. Oh ya? Barangkali mereka tertarik ayam Bangkok di depan. Oh bukan, bukan ayam Bangkoknya. Tapi kau. Masa iya? Sungguh, aku tahu sekali itu. Karena aku juga laki-laki. Maaf, Om. Masih banyak yang harus saya kerjakan. Oh. Mau kemana? Masa kau mau tinggalkan aku di sini sendiri? Mula-mula, aku melihat mamamu
Aku tertarik sekali karena kecantikannya. Memang banyak yang bilang Mama cantik kok. Kau betul. Tapi kemudian aku melihat wanita yang lebih cantik lagi. Om punya simpanan di luar? Yang ku maksud kau, Lani. Aku mengerti. Kau sudah menikah? Sudah 2 bulan kami menikah. Namanya Perdana. Orang yang pernah aku ceritakan dulu padamu. Kini kami sudah tinggal serumah. Dan anak itu? Belum ada persetujuan di antara kami. Aku belum mengatakannya. Kirim saja dia pada orang tuaku di kampung. Kau tahu alamatnya kan? Tapi suamimu tak mungkin mau menerimanya, Lani. Dia boleh menganggapnya anak haram. Tapi ini anakku. Dia tetap anakku. Biarlah ibuku yang merawatnya. Supaya kau nggak repot. Tidak. Kalau ibu bisa, kenapa aku tidak? Lalu, kenapa kau datang kemari? Aku ingin menarik kembali janjiku dulu padamu. Demi kebaikan bersama. Aku tidak kuat menunggumu sekian lama. Itulah sebabnya aku terima lamaran Perdana untuk memperistriku. Karena aku tidak bisa berhadapan dengan umum. Hamil tanpa suami. Bila anak ini besar nanti, sebaiknya jangan sampai dia tahu bahwa ayahnya orang hukuman. Jadi, ini pertemuan kita yang terakhir. Begitu maksudmu, Lani? Tak usah kau katakan. Aku sudah tahu jawabnya. Kita harus berani mengambil keputusan, Fred. Betapapun pahitnya. Lupakan diriku. Juga anakmu. Baik, sekarang kita akan memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Dengan merawat anak ini kalau dia sudah lahir. Sejajarkan dia dengan anak-anak yang lainnya yang bukan anak haram. Itu tidak mungkin, Lani. Habis bagaimana maumu? Kita mulai hidup baru dengan sempurna, tanpa kesan-kesan masa lalu. Kita akan mempunyai anak sendiri, kelak. Dari darah dagingku sendiri. Yang ini bukan anakku. Sekalipun itu anakmu. Kau tidak adil. Kenapa? Aku tidak turut andil dalam kesalahan-kesalahan itu. Sebaiknya anak ini nanti kita serahkan kepada keluarga Freddy. Dengan cara itu kita bisa memperbaiki apa yang salah. Kau menyakiti hatiku, Dana. Sampai kapan kau akan berhenti mengungkit-ungkit masa laluku? Aku tidak akan berpisah dengan anakku. Tidak. Pada mulanya memang terasa agak berat. Tapi itu sementara. Kau akan segera melupakannya. Aku tidak mau. Lani, aku tidak menyuruhmu membunuhnya. Aku cuma minta kau serahkan anak itu kepada keluarga Freddy. Keluarga ayahnya. Mereka pun tidak akan membunuhnya. Percayalah, kita akan punya anak sendiri. Dan kau akan memperlakukannya sama? Aku tidak. Oh, Dana, tolonglah. Tidak mungkin aku bisa menerima buah pengkhianatanmu. Aku tidak. Tidak bisa, Lani. Mama, Ma. Ada apa, Lani? Dia nggak mengerti, Ma.
Kau mengusik ketenangan Mama, Lani. Tidak apa-apa. Coba ceritakan apa yang terjadi. Tidak ada apa-apa, Mama. Sudah tentu ada. Sekarang ceritakanlah. Mama ingin tahu apa keputusanmu. Saya sudah dewasa, Mama. Saya tahu apa yang harus saya lakukan sebagai kepala keluarga. Saya yang menentukan segala-galanya. Tapi saya tidak pernah mengabaikan kepentingan Lani. Justru demi kepentingan Lani lah ini saya lakukan. Tepatnya, demi kepentingan kami berdua. Saya mencintai Lani. Dan saya hanya mencintai anak-anak yang lahir dari rahimnya. Tapi, harus sepenuhnya tercipta dari darah daging saya sendiri. Itulah keputusan saya. Dana, rupanya kau sudah... Mama, ketika masih kecil, saya memang anak yang patuh. Kini pun patuh. Tapi dalam hal tertentu, sudah tiba saatnya di mana saya harus menentukan sikap saya sendiri. Kalau tidak, sampai mati pun saya tak akan memperoleh kesempatan untuk bisa berdiri sendiri. Kau selalu mencari kesalahan-kesalahanku. Aku sudah tidak punya arti apa-apa lagi bagimu. Kalau memang tidak ada jalan lain, sebaiknya kita berpisah saja. Tidak semudah itu, Lani. Aku membenci sikapmu, tapi aku mencintaimu. Lalu apa gunanya? Banyak sekali. Untuk mempersatukan kita semua. Sebenarnya kita sudah berpisah. Kau yang membuat jurang pemisah. Pandanganmu picik. Pikiranmu yang picik. Buka matamu. Lihat keadaanmu. Bukannya aku tidak mau. Selalu perutku ini yang menjadi alasan. Lani. Aku hanya melihat dua kemungkinan. Kalau kau impoten, aku menyesal kawin denganmu seumur hidup. Atau kau punya simpanan di luar. Lani, jangan berkata begitu. Yang pertama pernah kau bantah, tapi yang kedua kau tidak Lani, tutup mulutmu. Kau tidak, aku yang akan menghentikannya. Kau bajingan berbulu ayam. Semoga perempuan itu dikutuk setan. Di mana pertama kali Mama ketemu? Siapa? Oh, Handaka maksudmu. Apa Mama belum cerita ya? Kita bertemu di sebuah bar, dekat kantor. Dia melihatku, lalu mendekat, dan menawarkan minuman sambil menyodorkan segelas martini. Lalu dia bilang, apa Mama mau minum bersamanya? Lalu Mama bilang mau. Oh, mula-mula tidak. Sebagai seorang wanita, kita patut jual mahal. Lalu dia bilang, aku akan menyesal seumur hidup. Karena untuk pertama kali, seorang gadis cantik menolak minum bersamanya. Dia mengira Mama ini seorang gadis bar di sana. Ma? Mama? Halo. Ma? Lani? Ada apa
sih anak itu? Tidak ada apa-apa, orang sedang hamil. Memang suka yang aneh-aneh. Sudahlah. Hanya aku ingin kau marah terus. Karena kalau kau marah, kau kelihatan lebih cantik. Semangatku untuk bertengkar udah menurun. Lama-lama aku bisa dikatakan ratu ngambek dong. Ha, Mama. Wah, Tuan dan Nyonya, kalian lagi santai ya? Iya. Mari silahkan duduk, Ma. Mama. Lani. Lani, ada yang penting yang ingin kubicarakan dengan kalian. Mengenai apa ya, Ma? Ya, mengenai kita semua. Kalian tentu tahu bahwa selama ini Mama dan Handaka sudah hidup serumah. Lalu Mama bermaksud, kan baru beberapa bulan ini, Mah. Kami memutuskan segera menikah saja. Guna memenuhi keinginan kalian selama ini. Surprise. Tidak pernah saya bayangkan bahwa akan terjadi kehidupan aneh dalam keluarga kita ini. Saya gembira mendengarnya, Ma. Ucapkan selamat. Selamat. Terima kasih. Ayo dong, Lani. Kasih selamat buat Mama. Selamat ya, Ma. Kenapa dia? Sakit ya? Enggak tahu tuh, Ma. Saya sendiri nggak mengerti. Ke dokter saja. Sudahlah. Iya, dan nanti saya antar. Lani. Lani. Lani sakit perut, Ma. Mama pergi dulu ya. Sudah lama. Dia memang aneh belakangan ini. Lagi ketawa-ketawa, marah, terus nangis. Pembawaan anak. Sudahlah. Nanti kemalaman. Oke. Oke. Lani, ketika kau beri selamat buat Mama dan Handaka tadi, kenapa kemudian kau lari? Aku tidak kuat menahan rasa gembira dan terharu. Ya, terharu. Tapi kau telah menyinggung perasaan mereka. Apa kau tidak setuju dengan pergaulan mereka? Kenapa tidak? Aku tidak punya hak untuk tidak setuju. Tapi kenapa kau lari? Apalagi dalam keadaan seperti tadi. Itulah yang ingin ku ketahui. Apanya? Tidak ada yang perlu diketahui. Aku cuma terharu. Cuma itu. Jangan membohongi diri sendiri, Lani. Kau sendiri bagaimana? Kau setuju? Mama menikah dengan orang yang sebaya dengan menantunya. Sebaya dengan kau. Kita tidak tahu siapa dia, apa latar belakang hidupnya. Tidakkah terpikirkan olehmu? Kau betul, Lani. Siapa tahu dia punya maksud tertentu terhadap Mama. Ternyata pikiran kita sama. Itulah yang membuat aku tidak bersikap simpatik tadi. Tadinya aku takut berprasangka. Tapi setelah mereka mengatakan akan menikah, aku was-was. Ya kan? Ya. Lagi ngapain tuh? Ini anak-anak belum kain. Bakal obat nyamuk, Pak. Ayo, ayo, tidurlah. Iya, Pak.
Coba kau bayangkan. Mama yang hampir mempunyai cucu dan hampir jadi nenek. Masih mau menikah? Mama masih muda kok. Mama kan sudah hampir 40 tahun. Kau tahu apa kata Handaka? Susi, kau sekarang 10 tahun di bawah umurku. Apalagi kalau sudah di tempat tidur. Dia memang hebat. Oh, Han. Aduh, Mama sakit. Kenapa, Lani? Aduh. Sudah terasa, Nak? Mana gerakan yang kuat? Sini, Mama. Aduh. Kalau begitu, anakmu laki-laki. Masa? Coba saja kau lihat nanti. Ayo, kita masuk. Mamamu sudah kuberi obat tidur. Nanti dulu, Lani. Jangan kau jamah tubuhku. Ada apa? Kenapa, sayang? Sayang. Wih, laki-laki terkutuk. Bukankah kalian akan menikah? Kau marah? Aku bencimu. Aku seperti anak kecil saja, Lani. Aku memang masih terlalu kecil untuk menyadari bahwa kau telah menodai Mama dan diriku. Oh, alangkah mulianya niatmu untuk menikahi Mama secara sah. Begitu sikapmu sebagai laki-laki jantan dan gagah. Mamamu merasa berbahagia atas kehadiranku di sisinya. Ya, karena dia tidak tahu belangmu yang sebenarnya. Dia tidak perlu tahu. Dan kau tidak perlu memberitahu. Demi ketenangan di masa tuanya. Ayo, cepat. Tunggu aja. Turun. Wah, mau coba lagi ya? Ayo. Balik. Itu di atas. Turun. Ya, Pak. Bagus ya. Kalian ini kenapa nggak ikut lari? Untuk apa, Pak? Untuk kembali kemari? Enggak deh, Pak. Cucu saya baru lahir kemarin. Sekarang saya sudah jadi kakek. Dan kau? Saya kapok mau pulang ke desa saja, Pak. Seminggu lagi, saya sudah bebas, Pak. Di desa sudah ada yang nunggu, Pak. Pak Besuki, urus 2 orang ini. Besok pagi-pagi sudah ada di kantor. Baik, Pak. Saya akan tunggu suami saya, dokter. Tolong saya diberitahu kalau dia sudah datang. Ya. Rasanya bagaimana? Baik.
Saya pastikan dia tidak akan muncul dalam waktu dekat. Ya, tapi kita harus berjaga-jaga. Mudah-mudahan tidak terjadi apa. Kami mengharapkan begitu, Pak. Soalnya istri saya, dia suka cemas. Percaya sama pekerjaan kami, Tuan Perdana. Baik. Mari, Ma. Terima kasih, Dok. Ya, Terima kasih, Dok. silakan. Dana, Hmm. untuk apa orang-orang itu ditempatkan di sini? Kalau Freddy datang menghubungimu untuk suatu keperluan. Selamat, Han. Terima kasih. Selamat ya, Ma. Semoga bahagia. Terima kasih, Bu. Pak Inspektur, apa kabar? Baik. Sudah malam ya, kita permisi. Sudah mau pulang, Pak. Iya. Di mana? Ketat. Sulit dah. Oke, cabut deh. Agak sulit untuk menemukan jejak mereka. Apalagi dengan larinya Freddy. Ada 2 perampokan terjadi. Motifnya hampir sama dengan perampokan yang pernah dilakukan oleh Freddy CS. Salah satu di antaranya mungkin dilakukan oleh Freddy. Mungkin juga tidak sama sekali. Sewaktu-waktu, mungkin nggak dia kemari. Ya, Pak, kuenya lagi? terima kasih, Nyonya. Suster, kalau tidur pintunya ditutup dong. Iya, Nya. Sudahlah, sayang. Jangan bikin cemas dirimu sendiri. Yuk. Hampir aku lupa. Besok kita akan keluar kota untuk beberapa hari. Beri kesempatan pada Mama dan Handaka pada hari bahagia mereka. Tanpa gangguan tangis cucunya. Kenapa kau kenakan pakaian pengantin ini? Malam ini akan kuanggap sebagai malam pengantin kita. Halo? Aku mengikutimu kemanapun kau pergi. Dari siapa? Freddy, Hah? Halo? bawa Setia ke kamar kita, Dana. Kita harus segera pergi. Aku takut. Suster, suster, kita pulang. Iya, Nya.
Rebut, Dana! Jangan ketakutan begitu, Lani. Jangan sampai dia mencapai mobil kita. Cepat, Dana! Apa aku bilang? Mereka cuma kebetulan lewat saja. Itu dia. Maaf Pak, mobil saya mogok. Ikuti saja petunjuk saya Pak. Lewat sebelah kanan Pak. Terus Pak. Sebelah kanan Pak. Terus. Aku mau lapor polisi. Kau masuk saja dulu. Jangan keluar-keluar sebelum aku kembali. Kenapa nggak telepon saja? Di kantor paling ada piket pagi-pagi begini. Aku langsung ke komandannya. Kedor saja pintu Mama. Jangan ke pavilion. Oke? Ya. Ma? Mama? Ma? Ma? Jangan. Dugaanku tidak keliru. Kau akan datang begitu aku menelponmu. Suamimu tentu ketakutan, bukan? Temanku banyak di luar. Aku juga punya uang. Mereka akan mendapat persembunyian buat kita berdua. Bawa juga dia. Dia anak kita berdua kan? Kau akan membunuh kami. Hah? Buat apa? Aku justru datang untuk mengambilmu dan anak-anakku. Ya, aku datang untuk mengambil dia. Lani! Tidakkah kau tahu? Ku hitung masa hamilmu. Dan sampai waktunya, aku lari. Ku bongkar penjara. Tidakkah itu bukti cintaku padamu? Alangkah cantiknya anak kita. Kau bertambah cantik saja, sayangku. Kau jangan bertingkah, Lani. Aku akan membawamu sekarang. Kita akan segera menikah. Kau bermimpi. Kau kira aku akan mengikutimu? Mana mungkin aku mengikutimu ke dunia tanpa masa depan? Siapa bilang tanpa masa depan? Kau kira masa depan bisa kau beli? Aku punya banyak uang. Dan dengan uang itu aku bisa melakukan sesuatu yang berarti untuk hidup kita dan anak kita. Tapi itu uang haram. Aku tidak peduli. Nah kau ya, binatang kau. Aku tidak berbuat apa-apa, Susi. Mengapa anakku? Lani, apa yang kau katakan? Apa kau nodai Itu bohong. Itu karangannya sendiri, Susi. Percaya padaku. Oh, Handaka. Aku tidak melakukannya. Kau mengapa?
Freddy!